Pak Randy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua hal sebetulnya yang akan kami tanyakan. Yang pertama itu kami kan sedang nyusun semacam buku panduan perhutanan sosial, tetapi dia karena perhutanan sosial ini kan di daerah kan lintas urusan. Jadi di khususnya di kabupaten kota itu kan karena udah ditarik ya hutan ya. Jadi dia harus sifatnya lintas kayak melibatkan misalnya pariwisata, kemudian macam-macam lah ada sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Nah, daerah khususnya kabupaten kota ini agak kurang pede gitu loh. Kalau belum ada semacam panduan begitu. Walaupun sebetulnya di 050 kan sudah bisa mengambil menu dari situ begitu. Nah, tetapi mereka masih sering ada keraguan. Nah, sehingga subdit kami nyusun semacam buku panduan, tapi masih draft, ini draft keempat ya, kami dibantu NGO ya melalui For Foundation. Nah ini mungkin Mas Hadi bisa share, ya Mas Hadi nanti share ya. Nah ini mungkin gambarannya seperti ini. Sebetulnya waktu rapat pertama saya sudah undang PDD yang hadir Pak Asjiwo, sama bagian perencanaan saya lupa namanya waktu itu di Swissdale. Jadi waktu draft pertama, jadi ini udah berkembang karena udah koreksi-koreksi banyak. Daerah juga ngasih masukan. Beberapa daerah itu sudah lima provinsi lah ngasih masukan. Mungkin kurang satu lagi Jawa Tengah karena minggu depan saya ke Jawa Tengah sekaligus ngambil masukan dari mereka. Nah ini gambarannya seperti ini Pak Randy. Jadi sebetulnya ini menceritakan proses perhutanan sosial di daerah karena nanti payungnya itu sebetulnya pemberdayaan masyarakat karena dia bersifat lintas. Ini mungkin agak ini aja ya. Nanti nggak apa-apa, nanti saya share juga Pak Randy kalau mau baca-baca. Ini sudah dikoreksi dari berbagai macam ya, daerah juga, kami juga. Jadi intinya di sini ada semacam bab per bab karena ini adalah salah satu bentuk dukungan terhadap rancangan perpres yang sedang kami susun. Jadi nanti ada setelah lahirnya Permen LHK, itu sekarang ada percepatan perhutanan sosial melalui perpres yang sedang proses ya, sudah mau harmonisasi. Nah, di situ memang salah satunya adalah percepatan di mana nanti ini mendukung itu Pak Randy. Jadi mendukung perpres tersebut, barang ini begitu. Nah, kalau ini semacam perhutanan sosialnya secara umum, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, di bab terakhir ini yang sudah lintas ya. Sudah lintas, jadi ada hubungan dari macam-macam ya. Jadi pada saat penguatan kelembagaan, pada saat proses perencanaan urusan apa saja yang mendukung gitu. Kemudian pada saat nanti pelaksanaan itu siapa saja, urusan apa saja yang terlibat gitu. Sampai nanti terakhirnya ya. Jadi ada keterlibatan masing-masing urusan itu kami jabarkan nanti di bab terakhir. Nah, kemudian terus ini pendahuluan ya, mungkin lanjut saja. Ini gambaran umum, terus regulasinya, kemudian ini juga pokjanya ya di pusat sudah ada melalui surat Kemenko Marves, kemudian juga ini proses-prosesnya di perhutanan sosial seperti apa, termasuk kendalanya apa ya kami jabarkan aja di sini. Nah, ujung-ujungnya di sini adalah lintas urusannya Pak Ren, karena selama ini yang sejak zaman Pak Direktur yang lalu, sebetulnya PR kita tuh di sini, jadi di ranah lintas urusannya ini, karena sebetulnya kalau di subdit kehutanan ini kan banyak yang sifatnya lintas, tidak hanya perhutanan sosial tapi juga danau, jadi itu juga menjadi masih bermasalah juga. Nah, kami mencoba di sini Pak Randy yang untuk terus aja dari sudah mulai ini kami masukkan perencanaan, stop di sini ya. Jadi kami memasukkan di sini bahwa dia harus terintegrasi ya,
perhutanan sosial pasti dari RPJPD, RPJMD sampai kerjanya. Nah, tentunya dia masuk di mananya, mestinya di isu strategis karena kan PS dia masuk prioritas nasional kan, dia juga masuk dalam rakortek Renbang. Kemudian harus sampai RKPD ya ada ya di situ. Setiap tahun juga mereka menganggarkan. Nah memang kalau di rakortek Renbang itu karena des kehutanan hanya kehutanan saja Pak Rin. Jadi sementara kami itu bahas perhutanan sosial. Lintas jadi, itu hanya masih didukung dari dinas kehutanan ya, jadi dari urusan kehutanan. Nah sementara ini kan sebetulnya barang ini kan sudah lintas sekali gitu karena kan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi tujuannya itu kan sebetulnya ujung-ujungnya dari perhutanan sosial kan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sebetulnya itu ujung-ujungnya sana. Nah ini prosesnya kemudian ke bawah mungkin sampai kodifikasi, sampai contoh misalnya pada saat terus pada saat proses aja. Nah ini stop. Naik dulu, naik sebentar. Pada saat perencanaan. Ini kami jabarkan di bab terakhir ini ada proses perencanaan. Jadi pada saat sosialisasi, kemudian bagaimana integrasinya, sinkronisasi, kemudian nomor 4 itu pengarusutamaan pengembangan usaha ya. Ini beberapa OPD yang terkait seperti ini Pak Redi, banyak sekali ya untuk mendukung perhutanan sosial ini. Nah di sini mungkin Setda ya koordinatornya, kemudian OPD terkait ada Bapeda, kemudian keuangan, kemudian dinas kehutanan, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, koperasi UKM, pemberdayaan masyarakat, PU, KKP dan seterusnya ya sampai bawah. Kemudian tentunya di kabupaten kota juga menyesuaikan ya, kecuali mungkin dinas kehutanan tidak ada. Kemudian pada saat pelaksanaan ini juga yang terlibat siapa saja. Nah ini sudah kami jabarkan. Kemudian pada saat sudah di kegiatannya ya, contoh pada saat penguatan kelembagaan, ini juga OPD perangkat daerah mana yang terlibat sudah ada di situ, termasuk pada saat pemanfaatan hutan siapa saja ya. Kemudian ke bawah pada saat dia pengembangan kan macam-macam, ada bentuknya agroforestry, kemudian silvopastura, silvofishery dan lain sebagainya. Itu juga disesuaikan dengan perangkat daerah apa yang terlibat begitu ya. Kemudian lanjut, nah Monef juga mungkin kami juga mengusulkan di sini ada kegiatan monitoring, mungkin yang mengkoordinir adalah dinas kehutanan provinsi ya, dan keterlibatan OPD yang tadi ya terkait. Nah kemudian masuk di kodifikasinya Pak Reni. Jadi terus ke bawah. Nah ini kami mencoba menyesuaikan yang tadi. Jadi kami sesuaikan kegiatannya ini ya, misalnya pertama sosialisasi, coaching klinik dan lain sebagainya, itu perangkat daerah terkait ini ya, misalnya kehutanan, kemudian pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Nah, kami mengambil dari 050 ya, 90 dan 050. Sebetulnya ini gimana ya, cocok muluki atau bagaimana? Kami seperti ini bisa tidak ya menurut PPD? Kalau menurut saya sendiri sih mungkin alumni PPD mungkin bisa juga ya Pak Rendi, tetapi hanya tergantung indikatornya mungkin ya. Yeah. Jadi indikatornya itu apakah benar-benar mendukung hal tersebut gitu mungkin ya. Kalau ini indikatornya belum kami masukkan ya, belum kami ambil dari 050, nanti kami tambah, ini masih direvisi nanti. Nah kami sudah mencoba dibantu Mas Asfar untuk memasukkan ini kodifikasi program kegiatannya. Jadi kami sesuaikan. Termasuk di kecamatan juga seperti apa. Nah, sebetulnya kami itu di sini koordinasi dengan PPD itu minta tanggapan ya, karena kami khawatirnya barang ini kalau misalnya pimpinan sudah oke, nah kami khawatirnya karena kalau seperti ini kan harus PIPD ya yang memahami begitu, yang ngegongi lah Pak Rendi ya, jadi benar tidaknya atau seperti apa, masukannya seperti apa. Mungkin itu ya sementara, mungkin sambil diskusi ada Pak Yudi juga,
Jadi apa sebetulnya yang harus kami lakukan? Ini kan mempermudah daerah sebetulnya, karena kami selama ini mungkin 2 tahun ini sudah mengawal perhutanan sosial. Ternyata di kabupaten kota itu sering kayak macet begitu. Ternyata mereka ragu-ragu lintas urusan atau perangkat daerah mana yang dengan kodifikasi dengan apa ya dia melakukan mendukung hal tersebut. Mungkin kalau dibikin seperti ini kan mereka mudah ya. Jadi ternyata ini yang bisa kami masukkan dalam RKPD kami. Memang kuncinya ada di forum SKPD mungkin ya, karena di situ kan yang penting adalah titik lokasinya. Jadi lokasi atau lokusnya si perhutanan sosial itu misalnya di A begitu, sehingga kesepakatan pada forum perangkat daerah juga tujuannya di situ. Jadi di renjanya sudah bunyi ya lokasinya, sehingga para perangkat daerah yang mendukung tadi lokasinya harus sama begitu. Jadi itu yang terpenting di renjanya itu bunyi lokasinya yang sama sesuai dengan peta perhutanan sosial atau peta PIAPS ya namanya. Jadi mungkin itu yang sangat penting ya untuk hal tersebut. Mungkin sementara itu ya Pak Randy dan teman-teman PJ, mohon saran dan masukan sehingga barang ini tuh sebetulnya di Bangda itu banyak sekali lintas, tetapi kita mungkin masih belum terpikirkan atau bagaimana ya Pak Randy ya, sehingga daerah malah jadi tidak berjalan gitu karena kita belum punya semacam petunjuk. Mungkin itu dulu. Nah, terima kasih Bu Ira. Nah, ini luar biasa nih, sebenarnya saya senang nih kalau ada masukan-masukan dari teman-teman Subdit Urusan nih Bu Ira. Seharusnya ini muncul di bulan Juni nih harusnya. Sayangnya ini udah di ujung tahun, jadi kita harus manuver nih Bu Ira. Karena kan kemarin itu sempat kita diajak ya oleh Bu Ses dengan saya dan Mas Yudi ya, meminta kepada teman-teman Subdit Urusan untuk segera memuktahirkan nih Bu Ira. Itu sudah sebulan yang lalu. Nah kan ini kan kita berlomba-lomba waktu itu ketika nyusun nomenklatur itu kan dengan teman-teman keuangan daerah waktu itu. Nah terus terang Bu Ira, saya dulu memang terkait dengan hal ini saya juga merasa ya kalau secara ini kan sudah jadi produk hukum ya, jadi susah juga kita mengkritisi kalau ini bagaimana ya. Nanti saya dimarahin Pak Nyoto lagi nanti. Namun kan sekarang ini sudah harus mencarikan solusi ya. Artinya solusi ini kan sudah berjalan 2 tahun. Memang ada banyak sekali kekurangannya terkait dengan lintas. Memang jadi kita lupa, kita seakan-akan terkotak-kotak nih. Itu pertama. Kedua, permasalahannya adalah seakan-akan perencanaan itu berdasarkan nomenklatur ini. Jadi kalau nggak ada kode, nggak ada nama program, nggak ada nama kegiatan, dan tidak ada nama subkegiatan, daerah tidak lagi bisa merencanakan dan menganggarkan gitu Mbak Ira. Jadi artinya sekarang ini seakan-akan akun itu adalah akun anggaran, bukan akun perencanaan jadinya. Jadi kalau nggak ada cantelannya, wah nggak jadi anggaran nih kan gitu. Jadi pemikirannya jadi terlalu sempit. Padahal kalau kita, apalagi Mbak Ira alumni dari PIPD dulu ya, paham bahwa sebuah perencanaan itu kan berangkat dari permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis. Nah makanya di sini akhirnya waktu kami rapat kemarin, ini cerita dulu ya Mbak Ira ya sebelum kita mengerucut ke dalam. PIPD kemarin 2 hari ya, 2 hari itu membahas terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan perencanaan pembangunan, termasuklah 86, kemudian termasuklah nomenklatur, termasuklah bagaimana kaitannya sama SIPD. Nah terkait dengan inilah yang kemarin ini sempat lama juga nih kita bahas ini. Artinya waktu itu kami mendiskusikan apakah teman-teman di PIPD sepakat bahwa nama program, nama kegiatan dan subkegiatan itu hanya sebatas list belanja. Apalah istilahnya, pokoknya itu tidak semuanya bisa dilaksanakan juga gitu. Karena kami khawatirnya juga ini apa yang ada di 90 ini, karena bicara kewenangan seakan-akan semuanya harus dilaksanakan gitu Mbak Ira. Jadi ada kekhawatiran ketika kita menambah sebuah nomenklatur, pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menganggarkan itu gitu. Nah inilah yang jadi saya bilang kemarin perencanaan pembangunannya jadi tergerus gitu. Nah makanya untuk memperkuat itu, memang sebaiknya sih kita harus punya indikator sekarang nih Mbak Ira. Karena indikator itulah menjadi ukuran bahwa sebuah program, kegiatan, dan subkegiatan itu bisa dikatakan prioritas. Apalagi itu sudah ada
dipayungi dengan regulasi. Nah, saya lihat di sini kan Mbak Ira dengan tim sudah menyusun ya, dan ini bisa dikatakan semacam kajian ataupun teknokratiknya perpres lah istilahnya gitu, untuk menjadi sebuah regulasi kan ini kan nanti ujung-ujungnya. Nah, kami sih berharap gini Bu Ira, artinya kami secara detail pasti lebih paham Bu Ira, karena selama beberapa tahun ini pasti sudah menganalisa ya, bagaimana sebuah urusan kehutanan itu bisa berjalan. Dan tadi Bu Ira udah banyak cerita nih, ternyata ini banyak lintas, dan ini kalau lintas ini tidak segera dikolaborasikan, disinkronkan, maka nanti permasalahan-permasalahannya tidak akan selesai. Nah, sehingga ini butuhlah sebuah nomenklatur yang harusnya itu masuk ke dalam regulasi ya, artinya nanti ada turunan Kemendagri, kemudian itu nanti akan kita pakai ke dalam sebuah sistem yang namanya SIPD. Nah, maksud kami gini Bu Ira, sebenarnya ini sudah terfikirkan oleh kita, kemudian kita harus berterima kasih juga dengan Mas Yudi ya, karena Mas Yudi juga sudah membuatkan tools sebenarnya, jadi kita tidak lagi manual untuk bisa mengusulkan hal-hal seperti ini Bu Ira. Artinya sebenarnya list yang Bu Ira dari mulai nomenklatur yang dibutuhkan tadi, itu sebenarnya sudah bisa kita tampung dulu paralel sebelum Kepmennya jadi. Ini kan proses nih Bu Ira. Sambil menunggu regulasi ini menjadi sebuah perpres, entah apalah itu ya. Tapi setidak-tidaknya gambaran usulan tadi sudah kita tampung di dalam SIPD. Nah, itu sudah ada nama yang namanya pemuktahiran. Nah, pemuktahiran itu berbasis sistem yang selama ini kan kita pakai manual ya. Nah, manual itu sangat rentan sekali kesalahan-kesalahan, sehingga daerah juga ada kebingungan, ada yang double akun, ada yang mirip-mirip lah, ya, artinya nama program kegiatannya sampai ke subkegiatannya. Kemudian ada yang salah posisi, misalkan dari kewenangannya, biasanya itu kewenangan provinsi kok malah ada di kabupaten kota. Nah, hal-hal yang kayak gini yang kita akan coba meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, karena ini sifatnya lintas urusan, terkait dengan tusinya Bangda juga kan sinkronisasi ya. Nah, seharusnya memang ini ada pertemuan dulu di lintas urusan di lingkungan Dijen Bina Bangda. Kami sarankan gitu sih Bu Ira. Karena kan juga di setiap urusan itu ketika mengusulkan sebuah nomenklatur, mereka juga akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga bersama daerah. Artinya itu disepakati dan kemudian diberita acarakan. Nah, ini karena sifatnya lintas urusan, mungkin ada baiknya juga nanti ada semacam kesepakatan ya bahwa ini harus dimasukkan ke nomenklatur di masing-masing urusan yang terkait, sehingga yang mengawal urusan itu juga tidak akan terkaget-kaget ketika ini muncul nomenklatur baru gitu Bu Ira, karena banyak juga waktu kemarin itu saya ngikutin yang di Subdit Perdagangan, Perindustrian Perdagangan Bu Nyimas ya, dari kementerian lembaga ada yang komplain, ini kami nggak ada ngusulin nih, kok tiba-tiba ada muncul nama nomenklatur baru misalkan kayak gitu. Nah, itu kan kita harus jelaskan. Kalau sifatnya lintas urusan ini kan kaitannya Bangda lah yang sebagai pembina daerahnya yang lebih mengetahui ketika itu bisa dilaksanakan di lintas urusan. Sehingga itu bisa kita sampaikan, dan ini juga kita sampaikan juga bahwa semua yang ada di sini tidak wajib juga semuanya dibiayai atau dianggarkan atau direncanakan gitu, tapi betul-betul melihat dari sisi kebutuhan. Itu yang maksud saya itu yang perlu diperkuat juga nih Bu Ira dan teman-teman. Kemudian yang tadi indikator, saya pikir itu juga perlu Bu Ira, karena kan levelnya sekarang kita harus sudah mulai agak sedikit naik nih, tidak hanya bicara nomenklatur program kegiatan subkegiatan saja, tapi memastikan cascading outcome, output sampai ke sub outputnya itu bisa kita ukur gitu loh. Nah, ini yang PR-nya agak berat di sini. Apakah kita bisa mengukur itu dari setiap level yang ada? Itulah harapan kami, itu yang harusnya sudah mulai dibakukan di dalam sebuah regulasi agar nanti ukuran-ukuran prioritas itu betul-betul bisa kita definisikan dengan baiklah di daerah, Bu Ira. Jadi seandainya ini dibutuhkan, setidak-tidaknya kita sudah bisa menjahitkan dari sisi indikator. Nah, inilah yang kita coba ya. Kita coba aja dulu Bu Ira. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi ada hal-hal yang saya lupa saya sampaikan, itu hal penting ini. Baiklah, sementara itu dulu lah Bu Ira, nanti sambil saya ingat-ingat ya. Sebenarnya tadi kita dari sisi pelayanan lah, kami ini melayani sebenarnya Bu Ira. Artinya dari sisi wilayah kami juga mencoba berkoordinasi apa sih substansi yang harus ada di dalam sebuah regulasi nomenklatur ini.
karena kita juga sudah akan merubah cara kerjanya berbasis teknologi ya, melalui sistem informasi. Kemudian bagaimana pola kerjasama kita di setiap urusan, karena kita kan insinkronisasi tadi, itu bisa disepakati, kemudian baru kita masukkan ke dalam sistem sebagai usulan pemuktahiran. Nah, seandainya itu nanti menjadi pemutaran itu menjadi Capman, ya alhamdulillah, artinya itu sudah dari awal kita sudah kawal nih Bu Ira. Makanya jangan sampai ini nggak masuk, karena itu nyambung sampai ke proses pendataan, kemudian datanya yang dibutuhkan terkait dengan nomenklatur itu apa saja. Ini kita lagi berupaya nih Bu Ira, sehingga daerah nanti akan bisa mengukur target-target di setiap indikator yang sudah ditetapkan. Nah, oh ya satu lagi Bu Ira, betul. Ini kan mumpung ya, kalau saya lihat sebenarnya setiap tahun kan kita nyusun RKPD ya, nyusun pedoman. Kalau memang hal ini bisa kita jaitkan di tahunan untuk usulan ini kita masukkan gitu. Sebenarnya bisa aja kan ini jadi lampiran gitu. Nah, cuman sayangnya ini kan tidak hanya urusan kehutanan. Kehutanan ini udah lebih maju nih, bisa metain keterlibatan setiap urusan. Nah, yang lain nih gimana nih? Ini yang menjadi kebingungan kita juga nih, Bu Ira. Tapi minimal nanti kita coba kita gaungkan lah, mumpung pedoman RKPD-nya kan juga sedang disiapkan nih. Siapa tahu teman-teman urusan yang sifatnya lintas itu bisa seperti ini, memperkuat ini gitu. Sehingga kita nanti sudah kompak gitu ya di Bangda bahwa kalau yang sifatnya lintas itu bisa saja dilakukan dengan cara tadi kita sepakat dengan nomenklatur-nomenklatur yang sifatnya lintas. Sehingga saling mendukung lah outputnya seperti itu. Nah kemudian, ini kan ada sebentar lagi mau pilkada serentak nih. Nah kalau bicara di level RPJMD ya harusnya ini juga harus kita sudah usulkan dan kita masukkan ke dalam mekanisme tadi, sehingga tidak kececer nih Bu Ira, karena sayang ini kalau sudah dipetakan dan sudah dianalisis, kemudian tidak diproses di dalam sebuah sistem, itu nggak akan terrecord dan tidak akan terkawal. Saya khawatirnya itu aja sih. Sambil kita menunggu regulasinya kan gitu. Setidak-tidaknya kita sudah antisipasi. Saya pikir itu dulu Bu Ira, monggo kalau memang ada hal-hal, kalau kami sih dari sisi substansi kami percayalah dari subjek urusan sudah menganalisis ini, tinggal kita bagaimana menyepakati tadi. Artinya kalau sifat lintas urusan kan harusnya kita melibatkan juga teman-teman urusan. Dan itu kita sepakati Bu Ira. Saya pikir itu teman-teman sekalian, mungkin ada tambahan Mas Yudi, silakan. Izin Mbak. Ya. Menambahkan. Ya. Jadi izin ya Bu Ira, Mas Hadi dan Mbak Vivi. Ya. Sebetulnya tadi sudah diingatkan sama Pak Randy, kita sudah mulai bulan Juni dan sekarang kita sudah terlambat 45 hari sebetulnya dari kesepakatan bersama kita untuk pemutahiran. Tapi nggak apa-apa, artinya kita masih ada momentum untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Randy. Nah, terkait dengan yang Bu Ira sampaikan, sebetulnya sama dengan yang Pak Randy sampaikan. Pertama-tama, tidak perlu sebetulnya mengusulkan satu subkegiatan baru, tapi mengidentifikasi di urusan yang lain itu sebetulnya perlu output apa saja Bu Ira. Jadi misalnya di urusan yang terlibat tadi ada berapa urusan Bu yang dilibatkan Bu? Izin Bu. Tadi agak cepat soalnya scrollnya. Boleh tahu urusannya apa saja Bu? Memang agak beda-beda ya di setiap kegiatan lah ya. Ada yang beda-beda ya? Ya, jadi dia itu muncul misalnya sosialisasi berarti Bapeda nih gitu ya. Oh gitu. Ya, oke. Nih, Pak. Ya. Nggak beda-bedanya itu di setiap daerah tapi sama ya? Konsepnya sama ya? Nah ini contohnya di perencanaan. Kita bisa zoom in nggak di perencanaan? Coba satu ya. Ini di sini ada aktivitas kegiatannya sosialisasi perhutanan sosial. OPD-nya Bapeda. Nah, Bu Ira nanti lihat di subkegiatan yang ada di Bapeda itu yang terkait dengan sosialisasi atau yang mirip-mirip sosialisasi ada nggak di Bapeda yang seperti itu? Ya, nanti kita harus cek. Saya kira Mbak Vivi udah bisa lihat juga, Mbak Vivi atau Mas Hadi bisa lihat di daftar database ya. Sosialisasi perhutanan sosial itu ada nggak bentuk aktivitas di Bapeda yang sifatnya sosialisasi atau yang integrasi perhutanan sosial? Ya, oke. Yan. Ya. Yang bisa aja Yan. Ya. Luar biasa analisis kita, hebat-hebat.
semuanya dipelajari. Heeh. Ya. Dipetakan. Jadi sudah dipetakan. Kami tidak akan melakukan pemutakhiran, maksud kami hanya apakah hanya mengidentifikasi kan? mengidentifikasi, ya, Mbak Vivi punya nggak daftarnya? Kalau ini kan masih Pak, yang di bawah, coba, Pak, yang share di screen. bawah. Nah, kalau sudah ada identifikasinya, maksudnya tuh ini kan OP urusan untuk kehutanan. Iya, Ini kemudian bawahnya kan urusan pemberdayaan PND. masyarakat. Yang Kira-kira Bapeda mana? Yang Bapeda mana? ada, Pak, di bawah, Pak. Coba kita scroll dulu. Ini yang nomor 4. Oke, Nah, ini sudah benar. kira-kira ini. Mbak Vivi ini sudah benar. Sudah Ya. betul yang dilakukan ini betul ya. Langkah selanjutnya, saya izin share screen boleh nggak gantian? Ya. Nah, ini kalau ini Mas Hadi sama Mbak Vivi sudah akrab kan ya dengan aplikasi ini? Ya, nanti dari aplikasi ini itu dilakukan yang namanya, kita pilih misalnya ini ya, ini tingkat provinsi, kemudian kita pilih urusannya. Kehutanan. Nah, ini urusan kehutanan. Nah, kemudian kita tandai sebetulnya satu persatu. Nah, ketika penandaan ini melibatkan urusan yang berbeda, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Randy. Gitu. Nah, penandaan saya yang urusannya tepatnya Bu Ira dulu ya, misalnya subkegiatan ini contoh dulu ya Mbak Vivi ya, contohnya ini misalnya. Nanti dilakukan di klik penyempurnaan, turun ke bawah, kasih tagging. Taggingnya apa nih tadi Mbak Vivi? Perhutanan sosial apa kehutanan sosial ya? Perhutanan ya? Perhutanan sosial, Pak. Nah, kasih tagging seperti ini, perhutanan. Jadi judulnya dulu, kemudian kasih tagar. Nah, persoalannya, ini kan melibatkan urusan yang lain. Ketika melibatkan urusan yang lain, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Randy. Ya, rapatkan dengan urusan yang lain, kemudian di-tagging, tolong di-tagging subkegiatannya melalui akun subdit urusannya. Ini kalau sudah di-tagging seperti ini, simpan. Ini kan hanya menambah tagging, jadi tidak perlu ada capman nanti. Tenang aja, nanti cukup menandai subkegiatan yang mana saja, kasih tanda perhutanan sosial. Ya, termasuk urusan yang lain. Ketika urusan yang lain kan Mbak Vivi nggak bisa masuk, karena akunnya kan beda kan. Gitu. Karena nggak bisa masuk, harus ada rapat pertemuan dengan subdit urusan yang tadi melibatkan urusan yang berbeda. Ini artinya dengan tempatnya Bu Gifar ini, tadi siapa lagi ya? Net konsep panduan yang daerahnya. Mbak Vivi, bisa share lagi nggak? Mana panduannya? Ini. Mas Hadi, ya. Berarti perlu rapat nanti dengan, nanti sekda ini berarti dengan Pak Rofik ya. Bapeda mungkin dengan kami saja bisa untuk menaikkan. Berdasarkan bisa. Ke atas, ke atas. Ini urusan kecamatan ini kan berarti dengan urusan-urusan yang ada di kecamatan gitu ya. Tanda tangan Pak Dirjen, yakin nih. Apabila memang ini sudah konkret gitu, apabila dari urusan kecamatan nggak respon, ya nanti kita bisa bantu tandai kira. Nanti penandaan ini artinya ketika mana panduannya? oleh Pemda, bukunya mana? Kita tinggal rekapitulasi saja berdasarkan ini dukungannya kepada perusahaan sosial. Nah, itu konsepnya. Jadi sebetulnya sudah bagus yang dilakukan Pak Vivi, Mas Hadi. Seperti ini contohnya. Cuman perlu ada pertemuan lintas urusan. Nah, bocor dong. Nanti harus ada pertemuan lintas urusan. Gitu. Itu Bu Ira. Mbak Vivi. Baik Pak Yudi, makasih masukan dan infonya. Berarti kami melangkahnya seperti itu ya. Memang betul, itu udah betul. Sudah betul seperti ini Bu Ira. Sudah betul. Ya, jadi kalau konsep-konsep di tema pembangunan gini kita sudah siapkan sebetulnya. Sudah siapkan sejak lama gitu ya. Konsep tema pembangunan ini juga sudah kami sosialisasikan ke seluruh urusan. Jadi nggak masalah sebetulnya mau stunting, mau kemiskinan ekstrim, mau perubahan iklim. Ini nggak jadi masalah. Nanti kita kasih tanda aja pentaggingan. Konsepnya benar yang dilakukan Bu Ira. Nanti tinggal ini dibuatkan semacam dilegitimasi saja gitu ya. Ini apakah bentuknya mau jadi capman, mau jadi SE,
Ini jadi Oke, MSPK oke. buat daerah. Jadi ketika daerah melakukan ini di anggarannya, itu mereka sudah ada acuannya berdasarkan tagging yang Oke, sudah oke. ditentukan. Iya. Itu Bu Ira. Jadi, ya baik. Mungkin memang waktu itu karena kami mengundang subdit-subdit yang terlibat, Pak. Ya. Tapi yang hadir itu hanya subditnya Bu Givarini waktu itu. Ya. Terus, Kecamatan pasti susah hadir ya, karena itu jadi, yang saya sudah sampaikan ini mereka persoalan hadir. ini ke pimpinan gitu. Karena nggak Iya. ada unit, juga ada unit Iya, organisasi betul. terkait dengan kecamatan, sekda itu di Bangda itu nggak ada gitu. Iya. Adanya di personil Bu, kayak sekda di tempatnya Pak Rofik di Sekjen di Ortala. Kecamatan itu kalau nggak salah di ini juga di Atwil kalau nggak salah ya. Itu juga Oke. personil per person gitu ya, harus ada kontak personnya. Iya, Bisa iya. nanyakan ke Mbak Civi, itu yang agak rumit. Ya, betul. Apabila kalau orang-orang itu nanti bergeser, dia nggak mau mikirin lagi nih kodifikasi Ya, di luar. nggak mumet ya. Iya, di luar. Iya. Bahkan saya jujur aja, bicara Bapeda, ya walaupun ibu alumni PIPD, saya nanya, di PIPD siapa sih yang ngurusin kodifikasi ini? Iya, mumet ya Pak Yudi. Coba yang ngurusin ini siapa di PIPD? Nggak ada. Mas Rizal, TU nggak juga. Mas Kelvin Bu yang ngurusin ini. Iya. Iya. Ya, PIPD. Paling tidak ini ide dari ada ide lah ya Pak Randy. Iya. Tapi setidaknya, artinya kalau misalnya nanti kalau udah kepepet ya kita tandai dari kita aja lah. Gitu ya Pak Randy. Iya, makanya kalau kayaknya kok kepepet ya. Kan kita ini Bu, prinsip power of kepepet kan biasanya jagoan gitu. Jadi memang sudah ngundang subdit waktu itu, dan 2 kali loh Pak. Cuman yang hadir itu ya tahu sendiri lah. Tempatnya Bu Givarini aja kan. Gitu. Sekda ini tempatnya Pak Rofik Ortala nih Bu. Iya. Masa nggak tahu nanti Pak Rofiknya kalau Pak Rofiknya geser nggak mengurusin lagi. Iya. Jadi itu. Nanti terus, penandaan ini nanti tinggal bikin surat edaran ke seluruh provinsi atau kabupaten kota. Ini kodenya kabupaten kota ya rasanya ya Mbak Vivi ya. Iya. Provinsi nggak ada berarti ya, yang keterlibatan antar ini. Kalau ada nanti kan harus dibagi jadi provinsi. Harus ada provinsi. Nah, kalau ada ya. Nanti kalau ada provinsi, nanti provinsi perannya bagaimana, kabupaten kota seperti apa. Ini udah benar Bu Ira, Mbak Vivi. Ya cuma nanti langsung ditandai saja dari sisi Mbak Vivi. Nanti tinggal yang sisi yang sulitnya ini, yang sisi yang nggak ada di Bangda lah. Nah, terus Pak Yudi, apakah ini ditambahkan kolom indikator? Nggak usah Bu. PPD nggak usah. Itu cukup kodifikasi kan itu nanti udah otomatis keluar. Ya, jadi otomatis dia kan 90 otomatis. Ya, otomatis. Ya, jadi itu seperti aja. Cukup inilah. kodenya sama judulnya. Ya, jadi ya seperti inilah. Ya mudah-mudahan barang ini, Pak, bisa launching lah ya barang ini. Iya, ini jadiin SE. Kalau SE nanti belum ada ini Pak Randy. Iya. Stunting Bu ada, stunting tepatnya Pak. Stunting Bu, kira itu Pak Arifin. Pak Arifin juga konsepnya begini Pak. Stunting, kemudian kan itu kan juga sama BKKBN ya Bu ya. Ternyata leading di tingkat nasional itu BKKBN. Kita leadingnya di urusan kesehatan. Itu stunting. Konsepnya begini juga karena dia lintas urusan. Nah ini yang sudah diharapkan itu artinya setiap urusan yang punya tema-tema tertentu ada leadingnya gitu. Leadingnya ini kan kehutanan. Membuatkan konsep seperti yang Bu Ira buat. Gitu. Nanti saya minta Bu ya. Oke Pak, ini lagi dikoreksi yang kuning-kuning itu masih sedang proses koreksi ini. Kayak redaksional ya, dan lainnya masih ada kecil-kecil. Tapi ini kan minimal ya Bu ya. Jadi soalnya gini Bu, ada ya takut ke bawah jadi politis ya. Ini yang terjadi di urusan pendidikan. Harus ada kalimat, ada semacam minimal yang dilakukan oleh Pemda itu daftarnya seperti ini. Jadi bukan standar pelayanan minimal. Ya. Jadi kata Pak Randy tadi kan bukan harus semua seperti ini, harus melakukan ini, tapi ini kan pilihan gitu ya. Pilihan paling sedikit atau paling banyak ada muatan ini. Oke. Iya. Jadi ada kalimat PPD itu mendukung itu loh Pak Randy. Jadi iya Bu Ira. Ini karena kita sayang dengan Bu Ira ini, jadi kalau Bu Ira minta rapat langsung kita layani Bu Ira. Satu alumni Pak. Sayang banget Bu Ira. Waduh, terus gini Pak, ini kan berarti sudah clear ya agak
Udah Ya, arahnya udah betul, udah betul, Bu Ira. menyesuaikan Tinggal waktunya aja Bu Ira ya, jangan lama-lama, udah 45 hari Oke. telat. Terus satu lagi Pak Rendi yang Ya. pemutahiran. Nah, kami kan dulu pernah rapat di tahun lalu dengan KLHK. Jadi kami sudah mengusulkan pemutahirannya apa saja sudah kami masukkan Pak di sistemnya. Mungkin bisa Oh, sudah ya. dicek Mas Hari Tinggal ya. dibahas Bu, yang berita acara nanti Bu, yang kita Nah, ini kita terima. kami sudah nyurati juga ke KLHK, mungkin kalau ada dilalah ada tambahan, tapi sebetulnya yang di 2021 kami masukkan, mungkin udah selesai kok hari ini. Mungkin bisa dicek Mas Hari ya untuk pemutahiran. Mas Kelvin nanti. Sebenarnya kami itu dukung PPD loh Pak Rendi. Iya memang saling mendukung Bu Ira. PPD. Enggak, ini ngedukung, saling mendukung Bu Ira. Karena memang kalau ini sudah ada wadahnya, di daerah itu kan nanti kita tinggal ngawal yang mana prioritas. Sebenarnya ini pengayaan aja untuk nomenklatur. Memang kemarin itu ada kekhawatiran kalau nomenklaturnya terlalu banyak, apa bedanya dengan Permendagri 13 kan begitu Bu Ira. Nah sebenarnya kita ingin mengawal bahwa kewenangan-kewenangan yang sudah kita jaitkan ke dalam Undang-Undang 23 ke Permendagri 90 dan turunannya itu bisa terkawal. Nah, cara mengawalnya bagaimana? Ya inilah salah satu caranya kita ini Bu Ira. Memang babak belur lah di awal-awal, tapi ya kalau dibantu dengan sistem minimal kan kebutuhan itu semua tergambarkan. Jadi menurut saya tadi dengan cara tagging tadi sangat mempermudah sih sebenarnya, nggak perlu kita repot-repot lagi yang sudah ada, tinggal kita tandain saja sehingga nanti di dalam sebuah mekanisme nanti kita akan tahu program kegiatan suku kegiatan mana yang mendukung kehutanan sosial ya. Nah itu kita akan kelihatan di situ Mbak Ibu Ira. Jadi nanti Bu Ira punya analisa sendiri setiap urusan, akan tahu tuh seluruh Indonesia yang melaksanakan kehutanan sosial provinsi dan kabupaten kota mana saja. Nah kan nggak mungkin yang nggak ada hutan bikin itu kan gitu Bu Ira. Ya, makanya di sini ini adalah menu perencanaan dan penganggaran sih sebenarnya ini. Nah memang penajamannya tadi kami harapkan nanti pengawalannya juga di pedoman RKPD Bu Ira. Minimal ada indikator-indikator prioritas lah terkait hal ini yang sudah tergambarkan. Jadi daerah punya panduan ketika mereka menyusun sebuah RKPD, mereka sudah tahu nih target-target besarnya di mana di level program, di level kegiatan. Kita masih punya waktu lah untuk itu. Kalau untuk saat ini mungkin hanya sebatas tahu dulu ya, tapi minimal sudah ada rumahnya. Dan ini mudah-mudahan nanti makin rapi ini Bu Ira. Memang harus pakai proses ini, butuh waktu ini memang. Terus ini Pak Rendi mungkin di RKPD mungkin kalau kami belum boleh usul. Ya silakan Bu Ira. Yang sifat-sifat seperti ini tuh dibunyikan Pak. Lah itu dia, masa harus ada pasal. Saya setuju Bu Ira. Cuman tadi ya Pak ya. Ya kan saya kan bilang tadi yang butuh ini kan bukan hanya urusan Bu Ira yang bisa bikin sekarang ini kan kondisinya yang kami tahu Bu Ira doang nih. Yang lain mana? Jadi kececer yang lain. Nah, akhirnya dibikin umum lagi sama teman-teman kan gitu Bu Ira. Iya. Permasalahannya ada pasalnya mungkin jadi kunci gitu. Bu Ira sebenarnya Pak Rendi izin yang seperti itu kan itu sama persis sama yang dibilang Pak Rendi. Karena nggak pernah ada tema-tema begitu, akhirnya kan dibuatnya umum jadi kinerja urusan. Iya, jadi ada betul. daftar tema. Jadi dinaikin ke kinerja urusan. Nah maksud saya ya makanya nanti dikawal nanti entah pasalnya seperti apa, ataukah nanti surat edaran bersama gitu kan, untuk menindaklanjuti pedoman RKPD agar nanti setiap urusan bisa mengawal lebih detail sih sebenarnya. Kalau mau bagus sih seperti itu. Izin Pak Rendi, Bu Ira. Jadi mengingatkan saja nanti penandaannya bukan kayak di Instagram ya. Kalau di Instagram kan tagar dulu. Tagar perhutanan sosial. Ini kebalik Bu, perhutanan sosial tagar. Nah itu Mas Yudi panduannya kita udah ingetin belum ya? Takutnya kan kebiasaan teman-temannya. Ada Pak. Udah ya. Ada Pak. Nanti kita buatkan fitur seperti ini Bu Ira. Ini contohnya air minum ya. Ini tema gitu. Ada tema-tema gini nanti berdasarkan betul. Air minum gitu. Nanti kehutanan sosial juga bisa keluar nih ya. Terapkan gitu nanti tinggal Bu Ira lihat berapa sih yang mau dilihat. Nanti pilih provinsi mana gitu. Ya, nanti kalau bingung nanya Mas Hari lah ya. Enggak lah Bu. Gampang kok. Ya soal ke PID apa PID. Gitu Bu Ira. Oke Pak. Ya, nanti ada rekapnya jadi di sini. Iya Pak. Ya, ini masih butuh dukungan semua urusan Bu. Memang ini harus bawa nama lembaga, nggak bisa PPD sendiri.
Bangda ini Pak, ya jujur aja ya, kalau yang datang mesti ya gitu kayak, ya memang barang ini tuh sebetulnya Bangda loh, gitu loh. Ya kan, alhamdulillah nih Bu Ira kan paham. Mudah-mudahan nanti Bu Ira bisa nularin yang teman-teman yang lain, Bu Ira. Iya, ini Bangda. Jangan hanya mikir yang itu ya Pak Randy. Nanti di-share ya Bu ya. Saya kampanyekan nanti. Iya, boleh Pak. Yang surat Ya, Pak. tadi. Oke Pak. Tema-tema begitu. Ya. Baik Pak, mungkin itu ya Pak Randy. Baik Bu Ira, terima kasih banyak Bu. Ya. Makasih banyak ya Bu Ira ya. Ya. Sukses, sukses ya. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira, teman-teman semua ya. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.